Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helena Petriana Hubin. Di sini saya akan menunjukkan contoh-contoh tumbuhan dari Liliopsida dan Magnoliopsida. Dan sekarang kita mulai dari Liliopsida. Ini dia pandan atau Pandanus amaryllifolius. Tanaman ini terkenal karena aromanya yang wangi dan sering dipakai buat masakan. Daunnya panjang dan sempit dan bertulang sejajar. Dan pandan ini termasuk Liliopsida karena daunnya bertulang sejajar dan akarnya serabut serta memiliki kelopak bunganya berjumlah 3. Namun pada pengamatan ini saya tidak melihat bunganya secara langsung. Nah, ini merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Ini dia bunga anggrek atau Orchidaceae sp. Tanaman hias ini punya daun tebal dan memanjang dengan tulang daun sejajar. Akarnya serabut dan bunganya biasanya kelipatan 3. Dengan struktur seperti itu, anggrek termasuk Liliopsida karena memiliki tulang daun sejajar, akar serabut, dan bunga kelipatan 3. Ini dia serai atau Cymbopogon citratus. Tanaman ini sering dipakai buat bumbu dapur dan minuman herbal. Daunnya panjang dan sempit, serta memiliki tulang daun sejajar dan batangnya berbentuk rumpun dan akarnya serabut. Nah, serai ini termasuk Liliopsida karena memiliki tulang daun sejajar dan akar serabut, dan ini merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Ini dia lidah buaya atau aloe vera. Tanaman ini terkenal banget buat nyembuhin luka dan merawat rambut. Ciri khasnya daunnya tebal, berdaging, dan pinggirannya bergerigi. Meskipun yang saya lihat tidak ada bunganya atau bijinya, lidah buaya termasuk Liliopsida karena punya tulang daun sejajar dan struktur bijinya berkeping satu. Ini dia kunyit atau kukur malonga. Tanaman rimpang ini sering dipakai buat bumbu dapur dan jamu tradisional. Ciri khasnya batangnya semu dan daunnya panjang dengan tulang daun sejajar, termasuk Liliopsida karena memiliki akar serabut dan punya biji berkeping satu. Meskipun di sini saya tidak melihat langsung biji atau bunganya. Ini dia lidah mertua atau Dracaena trifasciata. Tanaman ini punya daun panjang, tebal, runcing, dan bertulang sejajar. Akarnya serabut dan tumbuh membentuk rumpun dari pangkal. Dengan ciri-ciri ini, lidah mertua termasuk Liliopsida karena memiliki tulang daun sejajar dan akar serabut, yang merupakan khas tumbuhan berbiji satu. Ini dia pisang atau Musa sp. Tanaman ini punya daun besar dan panjang dengan tulang daun sejajar. Batangnya sebenarnya batang semu yang tersusun dari pelepah daun dan akarnya serabut. Jadi dengan ciri-ciri ini pisang termasuk Liliopsida karena bertulang daun sejajar dan berakar serabut yang merupakan khas tumbuhan monokotil. Ini dia rumput teki atau Cyperus rotundus. Tanaman ini tumbuh rendah dengan batang segitiga dan daun sempit yang bertulang sejajar. Akarnya serabut dan membentuk umbi kecil di bawah tanah. Dengan ciri-ciri itu, rumput teki termasuk Liliopsida karena bertulang daun sejajar dan berakar serabut yang merupakan khas tumbuhan monokotil. Ini dia tanaman Adam dan Hawa atau Radiscaler. Daunnya panjang, runcing, dan berwarna ungu dengan tulang daun sejajar. Jadi batangnya pendek dan tumbuh rapat dari pangkal serta akarnya serabut. Dengan struktur seperti ini, Adam dan Hawa atau Radiscaler termasuk Liliopsida karena punya tulang daun sejajar dan akar serabut yang merupakan khas dari tumbuhan berbiji satu. Ini dia Suji atau Dracaena reflexa. Tanaman ini punya daun panjang, kaku, runcing, dengan susunan roset dan tulang daunnya sejajar. Batangnya tumbuh tegak dan akarnya serabut. Dengan struktur seperti itu, Suji termasuk Liliopsida karena daunnya bertulang sejajar dan akarnya serabut. Nah, ini merupakan khas tumbuhan berbiji satu. Nah, itu tadi tentang Liliopsida. Sekarang saya akan nunjukin yang Magnoliopsida. Ini dia cabai rawit atau Capsicum fruitescens. Tanaman ini sering ditanam di pekarangan karena buahnya yang kecil tapi pedas banget. Nah, daunnya berbentuk lonjong dan bertulang menyirip. Batangnya bercabang dan berkayu-kayu.
dan bijinya terlihat saat buahnya dibelah. Jadi cabai rawit ini termasuk Magnoliopsida karena daunnya menyirip dan bijinya berkeping dua. Ini dia jeruk kasturi atau Cyrtus microcorpa. Tanaman ini memiliki daun kecil berbentuk lonjong dengan tulang daun menyirip, batangnya yang keras dan berkayu. Dan kalau buahnya dibelah, kita bisa lihat bijinya terbagi dua. Jeruk kasturi ini termasuk Magnoliopsida karena bijinya berkeping dua dan tulang daunnya menyirip, khas tumbuhan dikotil. Ini dia bunga telang atau Chiloretia ternatea. Tanaman ini sering dijadikan pewarna alami karena bunganya berwarna biru ungu yang mencolok. Daunnya bertulang menyirip dan tersusun majemuk. Batangnya menjalar dan bunganya memiliki kelopak, dan bunga telang ini termasuk Magnoliopsida karena punya daun menyirip dan biji berkeping dua yang merupakan khas tumbuhan dikotil. Ini dia jambu air atau Sigenium aquenum. Tanaman ini punya daun berbentuk lonjong dengan tulang daun menyirip dan batangnya keras serta berkayu. Dan kalau buahnya dibelah, kita bisa lihat bahwa buahnya itu berkeping dua. Jadi dari struktur-struktur inilah yang membuat tumbuhan jambu air termasuk tumbuhan Magnoliopsida. Ini dia mangga atau Mangifera indica. Tanaman ini pasti sudah familiar banget. Daunnya bertulang menyirip dan batangnya keras dan berkayu. Mangga termasuk Magnoliopsida karena bijinya berkeping dua dan daunnya jelas banget menyirip. Khas tumbuhan dikotil. Ini dia bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis. Bunganya warna-warni dan sering jadi tanaman hias di perkarangan. Nah, bunga kertas termasuk Magnoliopsida karena daunnya bertulang menyirip dan bijinya berkeping dua. Kelopak bunga berjumlah 3, jadi cocok banget sama ciri khas tumbuhan dikotil. Ini dia pepaya atau carica papaya. Tanaman ini sering banget ditanam di halaman rumah karena buahnya enak dan bergizi. Daunnya bertulang menjari dan batangnya lunak tapi tetap berkambium. Pepaya termasuk Magnoliopsida karena bijinya berkeping dua dan daunnya menjari. Ini juga merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Ini dia lamtoro atau Leucaena leucopala. Tanaman ini punya daun majemuk kecil-kecil dengan tulang daun menyirip, batangnya berkayu dan bercabang. Lalu bijinya berbentuk pipi dan terbagi menjadi dua bagian. Dengan struktur seperti itu, lamtoro termasuk Magnoliopsida karena adanya daun menyirip, batangnya berkayu. Ini dia sirsak atau Annona muricata. Tanaman ini punya daun berbentuk lonjong dengan tulang daun yang menyirip. Batangnya berkayu dan buahnya punya biji yang kalau dibelah berkeping dua. Jadi dengan struktur seperti itu, sirsak termasuk Magnoliopsida karena daunnya menyirip dan batangnya berkayu dan bijinya berkeping dua. Ini dia bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Daunnya lebar dan bertulang menyirip, batangnya berkayu, dan memiliki bunga dengan kelopak yang banyak. Jadi, bunga kembang sepatu ini termasuk Magnoliopsida karena daunnya yang menyirip, batangnya yang berkayu, dan memiliki bunga yang memiliki kelopak. Oke, sekarang kita akan membahas perbedaan Liliopsida dan Magnoliopsida yang dimana dapat dilihat dari beberapa bagian utama. Kita mulai dari bagian yang paling mudah diamati, yaitu daun, yang dimana Liliopsida ini memiliki daun yang sempit, panjang, serta memiliki tulang daun yang sejajar. Sedangkan pada Magnoliopsida memiliki daun yang lebar dan bertulang daun menyirip. Lalu kalau dilihat dari bijinya, Liliopsida punya satu keping biji, sedangkan Magnoliopsida berkeping dua. Lalu pada akar, Liliopsida berbentuk serabut, sementara Magnoliopsida berakar tunggang. Lalu pada bagian batang, Liliopsida tidak memiliki kambium sehingga batangnya cenderung tidak membesar. Sebaliknya, batang Magnoliopsida memiliki kambium dan bisa tumbuh membesar serta berkayu. Lalu pada bagian bunganya juga berbeda. Liliopsida umumnya memiliki bagian bunga yang berjumlah kelipatan 3, sedangkan pada Magnoliopsida kelipatannya itu bisa 4 atau 5. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.